Hamas serahkan sandera, Trump catat hari bersejarah. Trump puji Turki hingga Indonesia bantu gencatan senjata Gaza. Presiden Prabowo disebut sosok luar biasa. Korea Utara menggelar parade militer pamer rudal balistik antar benua, diklaim senjata nuklir terkuat. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan beragam informasi dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Restu Wulandari, ini dia Mata Dunia selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Israel. Kedatangannya disambut Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Presiden Herzog saat tiba di Tel Aviv. Kedatangan Trump usai Hamas membebaskan para sandera. We gather on a day of profound joy, of soaring hope. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Israel. Kedatangan Trump disambut Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Presiden Ishak Herzog saat tiba di Tel Aviv pada Senin 13 Oktober 2025. Trump akan berpidato di Knesset Parlemen Israel seiring berlanjut implementasi gencatan senjata di mediasi Amerika Serikat antara Israel dan Hamas. Mengutip Guardian, kedatangan Trump terjadi tak lama usai kelompok pejuang Palestina, Hamas, membebaskan 7 sandera Israel dan menyerahkannya ke Palang Merah Senin pagi. Semua 20 sandera masih hidup sudah dibebaskan Hamas. Demikian penjelasan pasukan pertahanan Israel. Usai dari Israel, Trump menuju Sharm el-Sheikh, Mesir, untuk menghadiri pertemuan puncak para pemimpin dunia di KTT Perdamaian Gaza, membahas upaya mengakhiri perang Israel di Gaza. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berperan penting memediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Trump menyebut momentum ini sebagai hari yang hebat dan awal baru bagi perdamaian kawasan. Trump mencatat hari bersejarah dunia. Misdar ya'avor ledom. Misdar dom. Donald Trump tiba di Israel usai Hamas membebaskan 7 sandera pertama sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata bersejarah yang diusulkan Trump Senin 13 Oktober 2025. Peristiwa ini disambut masyarakat dengan meriah di Tel Aviv, Israel. Trump tiba di Israel mendapat sambutan layaknya seorang pahlawan. Militer Israel mengonfirmasi sudah menerima 13 sandera setelah sebelumnya 7 sandera pertama tiba pada Senin pagi. Pengumuman tersebut memicu sorak-sorai, pelukan dan tangis haru di Hostage Square, Tel Aviv, tempat ribuan warga menunggu kabar kepulangan para sandera. Israel dan Hamas mulai pertukaran tahanan. Tangis haru dan sukacita saat warga Palestina menyambut tahanan yang dibebaskan. Dari Israel, Trump dijadwalkan ke Mesir, menghadiri KTT Perdamaian Gaza, bertujuan membangun fondasi bagi perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut. Masih seputar gencatan senjata pemirsa, pihak Hamas dan Israel sepakat membebaskan para sandera. Skema pertukaran tawanan berada di bawah kesepakatan gencatan senjata perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kelompok militan Hamas membebaskan 7 sandera Israel masih hidup pada Senin pagi 13 Oktober 2025.
Pembebasan ini sebagai langkah kunci mengakhiri 2 tahun konflik menghancurkan Gaza dan bagian kesepakatan gencatan senjata didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan ke-7 sandera dibebaskan Hamas melewati perbatasan menuju wilayah Israel. 7 sandera ini merupakan bagian dari total 48 sandera akan dibebaskan Hamas untuk ditukar dengan lebih dari 1.900 tahanan Hamas di Israel. Hingga Senin sore waktu setempat, ada 20 sandera Israel dibebaskan. Warga Gaza berkumpul di luar rumah sakit Nasser di Gaza menanti kedatangan tahanan Hamas dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran dengan Israel. Para sandera Israel masih hidup akan terlebih dahulu diserahkan kepada Palang Merah sebelum dipindahkan ke militer Israel dan dibawa ke pangkalan militer Reim untuk dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Skema pertukaran ini berada di bawah kesepakatan gencatan senjata Gaza yang didorong Trump. Jurnalis muda Palestina Saleh Al-Jafarawi tewas ditembak kelompok bersenjata berafiliasi dengan Israel saat meliput bentrokan di Gaza. Di saat yang sama, tahanan Naji Al-Jafarawi merupakan saudara dari jurnalis Saleh Al-Jafarawi dibebaskan oleh Israel. Usai dibebaskan, Naji mengenang kematian saudaranya dan penderitaannya selama dalam penahanan. Ada duka di balik suka. Mungkin seperti itulah dirasakan rakyat Palestina, khususnya keluarga jurnalis muda Palestina Saleh Al-Jafarawi. Saleh Al-Jafarawi syahid usai diculik, disiksa dan ditembak anggota milisi bersenjata pada Minggu 12 Oktober 2025. Saleh tewas saat meliput bentrokan di lingkungan Sabra di kota Gaza. Dalam video yang dipublikasikan para reporter dan aktivis, menampilkan jasad Saleh terlihat terbujur dengan menggunakan jaket anti peluru bertuliskan pers. والشهيد نعيم والشهيد محمد هارون والشهيد أحمد شاهين يذهبون إلى لقاء ربهم. Saleh Al-Jafarawi dikenal karena liputan lapangannya tentang perang dan kondisi kemanusiaan di Gaza. Ia juga sering berbagi kisah mengenai warga kehilangan keluarga akibat konflik 2 tahun ini, serta menyerukan solidaritas internasional terhadap Gaza. Tak heran, kepergiannya menjadi duka mendalam, tak hanya bagi rakyat Palestina, tapi juga masyarakat dunia yang mengenalnya lewat suara dan kisah yang dibagikannya. Di balik kepergian sang jurnalis ada kisah haru. Tahanan Israel, Naji Al-Jafarawi, saudara dari Saleh Al-Jafarawi, akhirnya dibebaskan. Pembebasan Naji disambut haru keluarga meski masih diselimuti duka atas kehilangan Saleh. Naji Al-Jafarawi berbicara dari kompleks medis Nasser setelah dibebaskan dari kamp penyiksaan Israel. Ia mengenang kematian saudaranya dan penderitaannya sendiri selama dalam penahanan. إن أصابته ضراء أصابتنا الضراء في صالح نصبر ونحتسب ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله ألا يبقى في جفن أم أسير دمعة واحدة أنا ذقت مرارة الأسر والدي ذاق أمي ذاقت والله يا إخوة يا أخوات والله لا يصف السجن واصف والله لا يستطيعه واصف أبدا. Lebih lanjut, Naji mengatakan, segala sesuatu yang terjadi pada seorang mukmin adalah kebaikan. Ia mendesak dunia untuk berdoa bagi ribuan tawanan Palestina yang mengalami penderitaan luar biasa di kamp penyiksaan pendudukan Israel. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Israel pada Senin 13 Oktober 2025. Kedatangannya disambut spanduk raksasa bertuliskan "Thank you". Kedatangan Trump menindaklanjuti tahap selanjutnya usai kesepakatan damai Hamas Israel pada tahap awal.
Sebuah spanduk raksasa berada di pantai Tel Aviv, Israel pada Senin pagi 13 Oktober 2025 menjelang pembebasan sandera Israel dari penahanan Hamas. Pembebasan tawanan berdasarkan kesepakatan di mediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump demi mengakhiri perang di Gaza. Warga Israel mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas pencapaian yang menurut mereka tidak bisa dicapai oleh pemerintah mereka. Sebagai bentuk terima kasih, sebuah spanduk raksasa bertuliskan "Thank you" memiliki arti terima kasih dibentangkan di pantai Tel Aviv sebagai sambutan kedatangan Trump. Kunjungan Trump ke Israel termasuk agenda berbicara di depan parlemen, di Knesset, dan pertemuan diplomatik. Masih dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemirsa, yang kali ini menyampaikan pidato di hadapan anggota parlemen Israel di Knesset. Namun sebelum memulai pidato, ada seorang anggota parlemen Israel menginterupsi. The United States has the greatest and most powerful military in the right now history of the world. I can tell you we have weapons that Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidatonya di hadapan para anggota parlemen Israel di Knesset pada Senin 13 Oktober 2025. Sorak-sorai menggema di ruangan saat Donald Trump menerima tepuk tangan meriah. Dilansir kantor berita Al Jazeera, Selasa 14 Oktober 2025, ada anggota parlemen Israel menginterupsi pidato Trump untuk mendesak pengakuan Palestina. Diketahui anggota parlemen Israel tersebut bernama Ayman Odeh. Sebelumnya Odeh mengunggah di akun X-nya, ia mencurahkan isi hatinya. Odeh menyebut kemunafikan di pleno dan tak tertahankan. Odeh juga menyebutkan kejahatan kemanusiaan di Gaza dan tanggung jawab atas darah ratusan ribu korban Palestina dan ribuan korban Israel. Sebelumnya, militer Israel menerima 20 sandera dibebaskan Hamas. Pengembalian tawanan pada Senin 13 Oktober 2025 sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata. Sepekan sebelumnya, Hamas dan Israel menandatangani gencatan senjata digagas Presiden Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji peran Turki, Qatar hingga Indonesia turut membantu kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza di KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo disebut sebagai sosok luar biasa. Di acara ini, Israel tidak hadir. Presiden Amerika Donald Trump menyambut para pemimpin dunia di KTT Perdamaian di Sharm el-Sheikh, Mesir menandai fase pertama perjanjian gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diundang tetapi tidak hadir di KTT tersebut. Ia mengatakan tidak dapat hadir karena malam Senin hingga Rabu malam merupakan Hari Raya Shemini Atzeret dan Simchat Torah. Dalam pernyataannya, Trump secara spesifik menyebut negara berperan dalam perundingan gencatan senjata di jalur Gaza, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania, dilansir Anadolu Agency Selasa 14 Oktober 2025. Trump menyebut Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebagai sosok luar biasa. also with us is President Prabowo, very incredible man, of Indonesia. President. מסדר דום. Sebelumnya, Trump pada Senin 13 Oktober 2025 tiba di Israel. Di sini Trump berbicara di Parlemen Knesset dan bertemu keluarga sandera yang sudah dibebaskan dari Gaza. Setelahnya, Trump menuju Sharm el-Sheikh di Mesir dan bertemu belasan pemimpin negara lain. KTT Perdamaian Gaza di Mesir diketuai Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Tujuan KTT ini mengakhiri perang di jalur Gaza, meningkatkan upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan mengawali fase baru keamanan dan stabilitas regional. It's the biggest, most complicated deal, and also it's the place that could lead to tremendous problems like World War.
Pemirsa, tetaplah bersama kami di Mata Dunia karena masih ada informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, sehari sebelum Presiden Amerika Donald Trump ke Israel, warga Palestina menyerbu truk berisi bantuan saat tiba di Khan Younis. Ada 600 truk bantuan pasokan medis hingga logistik masuk Gaza. Warga saling berebut. Truk-truk bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza menyusul fase pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel pada Minggu 12 Oktober 2025. Dikutip dari The Independent pada Selasa 14 Oktober 2025, truk-truk bantuan dari Mesir tiba di perlintasan Karem Shalom, Israel, dan diperiksa sebelum memasuki wilayah Gaza. Truk-truk ini membawa bantuan pasukan medis, tenda, selimut, makanan, dan bahan bakar. Namun, kekacauan terjadi saat truk-truk bantuan memasuki wilayah Khan Younis di jalur Gaza. Puluhan pemuda dan anak-anak menyerbu dan memanjat ke atas truk. Mereka berebut bantuan logistik. Aksi berbahaya ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas disepakati, di antaranya mencakup kepastian aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke jalur Gaza. Diperkirakan jumlah truk mencapai 600. Bantuan logistik tiba usai organisasi kemanusiaan menyatakan mereka siap meningkatkan pengiriman bantuan ke jalur Gaza. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Korea Utara pamer rudal balistik antar benua diklaim terkuat di dunia. Hwasong 20 saat parade militer di Pyongyang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyaksikan parade tersebut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyaksikan parade militer besar-besaran di Pyongyang pada Jumat malam 10 Oktober 2025 waktu setempat. Dalam parade ini, Korea Utara memamerkan rudal balistik antar benua atau ICBM terbarunya, Hwasong 20, di hadapan para pejabat internasional yang berkunjung. Demikian laporan dari media pemerintah KCNA, seperti dikutip dari CNA. Rudal Hwasong 20 diangkut menggunakan truk berporos 11 roda, digambarkan KCNA, rudal ini sebagai sistem senjata strategis nuklir terkuat di Korea Utara. Parade militer ini menandai peringatan 80 tahun berdiri Partai Buruh berkuasa. Dari Korea Utara kita ke Dubai, pemirsa. Hujan turun di Dubai. Air hujan membuat kota terasa segar, tenang, dan indah. Dubai memasuki musim dingin. Selamat datang musim dingin di Dubai. Ada yang berbeda dari hari biasa di Dubai, Uni Emirat Arab. Hujan turun di Dubai, salah satunya di kawasan International City pada Minggu malam 12 Oktober 2025 waktu setempat. Suasana di sini berubah dibanding malam sebelumnya. Melihat akun blogger Inway pada Selasa 14 Oktober 2025, air hujan membasahi jalan, area Burj Khalifa Dubai hingga jalan tol. Dubai memasuki musim dingin, biasanya berlangsung dari November hingga April. Dikutip dari Travel and Tour World dan Pusat Meteorologi Nasional, memperingatkan warga kemungkinan hujan lebat, angin kencang, dan badai debu. Di NCM memprediksi awan konvektif akan terbentuk di beberapa bagian UAE, membawa curah hujan angin kencang dan meniup debu. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi wilayah-wilayah di timur dan selatan wilayah, termasuk bagian dari Dubai, Abu Dhabi, dan Ras Al Khaimah. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Mata Dunia akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Ya, kali ini saya akan mengajak pemirsa jalan-jalan ke Sudan. Sudan, negeri piramida di Afrika Timur Laut, menyimpan harta karun sejarah tak banyak diketahui dunia. Bukan hanya warisan Nubia kuno, Sudan juga dikenal sebagai negara Muslim dengan mayoritas penduduk memeluk Islam.
Seperti apa keindahan Sudan? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Sudan. Khartoum merupakan ibu kota Sudan, berdiri di titik pertemuan Sungai Nil Putih dan Nil Biru, menjadikannya pusat kehidupan politik, budaya, dan ekonomi. Di sini terdapat Museum Nasional Sudan yang menyimpan koleksi artefak kuno dari era Nubia hingga Islam. Kota ini menjadi titik temu antara budaya Islam, warisan Afrika, dan pengaruh Arab yang membentuk identitas Sudan masa kini. Jika Khartoum adalah wajah modern Sudan dengan hiruk-pikuk kota, maka hanya beberapa jam perjalanan ke arah timur laut, kita akan disambut oleh jejak agung masa lalu, yaitu Meroe Pyramids. Meroe adalah pusat pemakaman kerajaan Kos. Lebih dari 100 piramida berdiri megah di padang pasir menjadi saksi bisu kejayaan Nubia ribuan tahun lalu. Uniknya, piramida di Meroe berbentuk ramping dan curam yang berbeda dengan piramida di Mesir. Kini situs ini telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Selanjutnya kita akan berjalan ke arah utara yang akan membawa kita ke sebuah gunung kecil yang dianggap suci. Jebel Barkal merupakan gunung batu kecil setinggi 100 meter ini dianggap suci oleh bangsa Mesir dan Kos. Di sekitarnya terdapat kuil Amun dan Mut serta piramida para penguasa Kos. Tempat ini bukan hanya situs arkeologi, tetapi juga pusat spiritual yang melambangkan kekuasaan para raja. Namun semua peradaban besar ini tak akan lahir tanpa aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan ribuan tahun lamanya. Sungai Nil merupakan nadi kehidupan Sudan. Mengalir dari pedalaman Afrika hingga ke Mesir, sungai ini telah menopang peradaban selama ribuan tahun lalu. Di sepanjang tepian Nil, berdiri kota-kota kuno, kuil, dan ladang yang hingga kini memberi kehidupan bagi masyarakat Sudan. Tak jauh dari Nil, Anda dapat melihat kuil Soleb yang sering dijuluki sebagai Luxornya Sudan. Kuil agung ini dibangun oleh Firaun Amenhotep III pada abad ke-14 sebelum Masehi. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Amun. Pilar-pilar raksasa, relief megah, dan sisa-sisa Avenue Pink masih bisa disaksikan menjadi bukti interaksi budaya Mesir dan Nubia di masa lampau. Sudan, dengan identitasnya sebagai negara Muslim dan dengan segala peninggalan arkeologinya, adalah harta karun sejarah yang belum banyak terungkap ke dunia. Dari piramida Meroe hingga kuil Soleb, setiap situsnya bercerita tentang peradaban yang pernah berjaya di tepian Nil. Sebuah destinasi yang patut untuk lebih dikenal dan dijaga. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.